Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny selaku dosen pengampu dan teman-temanku yang saya banggakan. Di sini kami akan presentasi ya tentang mengenai materi perilaku organisasi. Di sini saya tidak sendiri ya. Di sini saya ditemani sama rekan saya. Yang pertama ada Sultan dan yang kedua ada Rizkal. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada konsep dan sumber kekuasaan. Yang kedua ada sumber-sumber konflik dalam organisasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada upaya penanganan konflik dalam organisasi. Baik, di sini yang kami akan menjelaskan keseluruhan ini. Yang pertama saya dulu yang akan menjelaskan tentang konsep dan sumber kekuasaan. Konsep kekuasaan. Menurut Horat D. Iaswell, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah pihak pertama. Perumusan yang paling umum dikenal yaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi pelaku seorang pelaku lain. Dalam hal ini kekuasaan berhubungan. Jika bicara kekuasaan selalu identik dengan politik yang dimana dapat kita lihat politik tanpa kekuasaan itu seperti agama tanpa moral. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa konsep kekuasaan bukan satu-satunya konsep dalam ilmu politik. Kekuasaan merupakan suatu hal yang selalu berhubungan antar manusia. Dalam pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, ataupun pemerintah. Sasaran kekuasaan dapat berupa individu ataupun kelompok. Dalam kehidupan, kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik itu dalam masyarakat yang multikultur ataupun majemuk. Walaupun kekuasaan selalu ada, namun kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata, jadi timbul makna pokok dari bentuk kekuasaan, yaitu adanya orang atau individu yang dapat mempengaruhi pihak lain karena adanya suatu hal yang dikuasai. Yang B, sumber kekuasaan. Munculnya kekuasaan pada individu atau kelompok tidak datang dengan sendirinya, atau dapat dikatakan bahwa ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ada 3, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Yang pertama, kedudukan. Sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan saat ini. Misalnya, seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi di bidang kemiliteran, dan sebagainya. Sumber kekuasaan yang berasal dari kedudukan ini, jika ada pada seseorang yang salah, maka akan memunculkan kerugian banyak orang. Kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan kedua sudah menjadi hal umum. Jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya, seseorang yang kaya dapat menguasai seorang politikus. Dan yang terakhir, kepercayaan. Sumber kepercayaan, sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Selanjutnya tentang
Sumber-sumber konflik dalam organisasi yang akan dibacakan oleh Sultan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang B yaitu tentang sumber-sumber konflik dan organisasi. Bisa agak dikebawain lagi, itu ketutupan soalnya. Oh enggak bisa. Bisa? Ke atasin lagi aja. Kirain tadi nggak bisa, oh bisa. Ke atasin lagi yang tadi. Oh. Yang B. Oh, atas. Sip. Tadi. Oke. Sumber A yang pertama itu ketidakcocokan dan diferensiasi. Sumber konflik organisasi terjadi ketika departemen dibedakan dalam tujuan mereka. Misalnya, tim riset dan pengembangan di sebuah perusahaan elektronik mungkin diinstruksikan untuk menghasilkan ide baru terbaik di langit untuk penggunaan elektronik. Individu hal yang konsumen tidak tahu bahwa mereka dibutuhkan. Tim R dan D mungkin akan menghasilkan sesuatu yang fantastis yang menampilkan banyak informasi penting yang akan dimanfaatkan konsumen dengan sangat baik. Kemudian, tim pabrikan berkumpul untuk melihat desain baru ini. Mereka telah diberitahu bahwa manajemen menyukainya dan bahwa mereka perlu membangunnya dengan cara yang paling ekonomis. Mereka mulai membuat penyesuaian pada desain, menghemat uang, dan menggunakan bahan yang lebih murah daripada yang direkomendasikan oleh tim RHRD atau Kalau konflik muncul, yaitu ketidakcocokan dan diferensiasi tujuan adalah kejadian yang cukup umum. Tim manufaktur tidak setuju dengan penelitian dan pengembangan. Departemen penjualan merasa seperti departemen hukum yang menjaga mereka agar tidak mendapatkan kesepakatan. Departemen dalam organisasi mereka merasa bekerja di tujuan yang saling silang, meskipun keduanya beroperasi dengan asumsi bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik untuk perusahaan. Bisa dilatih lagi. B yaitu saling ketergantungan. Saling ketergantungan menggambarkan sejauh mana karyawan mengandalkan karyawan lain untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika semua orang memiliki tujuan independen yang tidak mempengaruhi satu sama lain, semuanya akan baik-baik saja. Itu tidak terjadi di banyak organisasi. Misalnya, Departemen Komunikasi bertugas menyusun poin-poin pembicaraan yang membantu karyawan lini depan mereka menangani pertanyaan pelanggan. Karena Departemen Komunikasi dilengkapi untuk memberikan instruksi yang jelas, tetapi belum tentu ahli di bidangnya. Mereka harus menunggu teknisi untuk memberikan detail produk yang penting untuk pesan akhir. Jika perinciannya tidak diberikan, Departemen Komunikasi tidak dapat mencapai tujuan mereka untuk menyampaikan poin-poin pembicaraan ini tepat waktu bagi staf garis depan mereka untuk menangani pertanyaan. Hal yang sama berlaku untuk jalur praktikan shift pertama, kedua, dan ketiga. Satu shift mengambil tempat yang lain, pergi. Standar kerja, jumlah produksi, dan pembersihan yang sama harus dijunjung oleh ketiga tim. Jika satu tim menyimpang dari standar tersebut, maka akan menimbulkan konflik dengan dua kelompok. Ke atasnya lagi ya. Malah jadi hilang. Yang C yaitu ketidakpastian dan kelangkaan sumber daya. Perubahan yaitu kami membicarakannya sebagai sumber stres dan kami akan membicarakannya di sini sebagai sumber konflik organisasi. Ketidakpastian mempersulit manajer untuk menetapkan arah yang jelas dan kurangnya arah yang jelas menyebabkan konflik. Kelangkaan sumber daya juga menyebabkan konflik. Jika tidak ada cukup bahan dan persediaan untuk setiap pekerja, maka mereka yang mendapatkan sumber daya mereka yang tidak mungkin akan mengalami konflik. Ketika sumber daya semakin menipis dan organisasi harus bekerja dengan lebih sedikit, departemen akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Misalnya, jika anggaran tipis, departemen pemasaran mungkin merasa mereka dapat memanfaatkan uang tersebut secara maksimal dengan mendapatkan pelanggan baru. Tim pengembangan mungkin merasa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari dolar dengan membuat lebih banyak produk untuk dijual. Hasil konflik atas kelangkaan sumber daya. Lalu yang D, yang terakhir yaitulah sistem penghargaan. Sistem penghargaan organisasi dapat menjadi sumber konflik, terutama jika organisasi membentuk lingkungan menang kalah untuk penghargaan karyawan. Misalnya, sebuah organisasi mungkin menetapkan
standar di mana hanya persentase tertentu dari karyawan yang dapat mencapai peringkat teratas untuk kenaikan gaji dan bonus. Standar ini bukan praktik yang tidak biasa, menciptakan persaingan ketat di antara jajaran karyawannya. Persaingan macam ini seringkali menimbulkan konflik. Bentuk penghargaan lain yang mungkin memicu konflik termasuk karyawan bulan ini atau penghargaan besar lainnya yang diberikan secara kompetitif. Konflik dapat terjadi antara dua karyawan, antara tim karyawan, atau antar departemen dalam suatu organisasi yang disebabkan oleh karyawan, tim, atau organisasi itu sendiri. Sekarang, setelah kami memahami konflik, kami siap untuk melakukan negosiasi. Ini berbeda dengan konflik, tetapi mudah untuk melihat bagaimana beberapa keterampilan yang digunakan seseorang untuk menjadi negosiator hebat direnggut dari resolusi konflik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Sultan yang telah membacakan tentang sumber-sumber konflik dalam organisasi. Selanjutnya yang terakhir tentang upaya penanganan konflik dalam organisasi yang akan dibacakan oleh Rizkal. Waktu dan tempat saya persilakan. Rizkal? Sinyal mungkin. Baik, saya yang akan membacakannya. Upaya penanganan konflik dalam organisasi. Yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun, Anda tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer Anda yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengatasi sebuah masalah, sebagai pemimpin Anda akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menangani konflik yang terjadi di antara karyawan Anda. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif artinya, Anda harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta dan bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama. Setelah Anda mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya Anda untuk duduk bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang terlibat di dalam konflik. Guna dari mengumpulkan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat dalam pengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Langkah terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Buatlah sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, perusahaan yang dibangun dapat berkembang dengan baik dan stabil, serta karyawan-karyawan akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja di bawah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana seperti Anda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.